Sebenarnya urung. Beneran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Dulur Tani. Ketemu lagi di Kobar Tani. Kongko bareng Petani episode 29. Sepi banget nih, mana tepuk tangannya? Yeay. Seperti biasa ketemu lagi bareng Rere dan Roro yang akan menemani Dulur Tani selama 1 jam ke depan. Wow, seru banget ya. Iya dong, harus. Karena dari tadi kita udah kayak mencium aroma-aroma sedap. Betul. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu Dulur Tani yang sudah nonton dan stay di sosial media Dinas Pertanian. Ada di mana, Roro? Ada di YouTube, yaitu di Dinas Pertanian Kota Semarang. Kemudian ada di Instagram @dispertan_smg dan juga di Facebook apa, Re? Di Dinas Pertanian Kota Semarang. Hello. Dan yang belum gabung, temennya diajakin gabung buat nonton bareng karena hari ini pastinya seru banget. Sayang banget kalau misalnya dilewatkan. Betul. Dan kita juga menghimbau teman-teman untuk senantiasa menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada karena pandemi COVID ini belum masih berakhir. betul. Jangan lupa apa, Roro? Jangan lupa memakai masker dan juga mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan Apa tuh? menghindari Menjaga hati. kerumunan. Oke. Oke. Nah, Dulur Tani kita juga mau ngingetin untuk Lebaran hari ini kayaknya please jangan mudik dulu ya, tetap Iya. stay di Kota Semarang Betul. demi menjaga kesehatan kita semua. Ya, dan juga turut menjaga para anggota keluarga kita yang ada di daerah lain. Benar tentunya. banget. Ini bukan soal kamu, ini bukan soal kita, tapi soal keluarga kamu semuanya. Mari kita saling menjaga ya, Dulur Tani ya. Tetap stay di Kota Semarang. Betul. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Roro? Hari ini kita mau ketemu sama kayaknya artis Korea deh dia. Artis Korea. Ada artis Korea yang bening. Biasanya kita manggilnya Opa, tapi ini kita ada Nuna-Nuna. Uni. Iya, Uni. Kecoa ya berarti ya. Beda kecoa ya. Maaf, aku sih nontonnya India ya, jadi nggak tahu Oke. nih. Mungkin dia nanya Mahabharata. Enggak dong, aku tetap cinta Indonesia dong. Oke. Nah, kita hari ini pengen ngebahas apa sih, Roro? Kita mau bahas yang enak-enak pastinya. Hmm. Kan dari tadi kita udah ngecium aroma-aroma yang Yahud. Oke, bener Iya. banget nih ya. Dari tadi tuh perut tuh udah kerasa Iya, kriuk-kriuk. betul. Cuman sayangnya puasa ya, jadi Cacing harus udah pada menahan. demo gitu loh, ya kan? Tapi kita harus tahan karena kita harus Iya. puasa ya kan. Tinggal sebentar lagi kita mau Lebaran. Iya, Nah, sebentar lagi banget ya. Banget dong. Nah, sebelum itu kita mau cerita-cerita dulu ya kan, sebelum Lebaran ini sama Betul. narasumber kita ini. Hmm. Narasumbernya itu bener-bener top. Iya, Dulu benar. beliau ini salah satu panutan di Dinas Pertanian Kota Semarang juga. Dulu jadi bagian dari Dinas Pertanian ya. Betul. Ah, Jadi ah. beliau ini merupakan purnawirawan. Purnawirawati mungkin ya karena cewek ya. Jadi ibunya ini tuh merupakan dulunya salah satu kepala dari seksi kesehatan hewan. Oke. Nah, sekarang ibunya itu juga turut serta dalam kesehatan, tapi kesehatan kita semua karena beliau ini mengolah produk-produk peternakan. Wow, nah itu yang menarik ya. Selesai dari pensiun ya berarti Iya, beliau ya. betul. Setelah pensiun beliau tetap berkarya. Iya dong. Bahkan semakin mengembangkan bisnisnya. Betul. Dan ini beliau bakal ngajarin kita bagaimana tahu macam-macam produk peternakan, hasil peternakan ya kan, setelah dipanen kemudian diolah yang benar-benar aman, halal atau aman, sehat, utuh dan halal.
Betul. Gimana kalau misalnya kita langsung undang aja yuk? Boleh banget. Daripada penasaran ya. Betul. Karena dari tadi tuh jujur aku tuh udah kayak tercium aroma-aroma tuh jadi kayak ini loh tergoda gitu. Ya. Daripada semakin tergoda mending langsung kita undang aja ya. Ya, kita sambut ini dia Ibu Dokter Hewan Adityani Tri Yuli Astuti. Yeay. Selamat datang Ibu. Monggo Bu, bisa di tengah. Oke, gimana Bu kabarnya? Ini Bu Yuli nih kali kedua datang di Kobar Tani ya Bu ya? Dulu sempat pernah hadir jadi narasumber juga. Oke. Disapa dulu mungkin dulur taninya Bu yang sudah nonton. Selamat pagi Dulur Tani. Sobat Tani ya? Dulur Tani. Sobat Tani. Oke. Ibu bisa disapa yang di Facebook. Ya, yang di Facebook juga selamat Iya. pagi Kemudian di semuanya. Instagram semuanya selamat pagi juga. Selamat pagi. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, biar semakin asik, gimana kalau kita ngobrolnya sambil kongko, Iya sambil dong. duduk? Ya, monggo, Boleh Bu. lah. Mari silahkan Ibu, Ya. kita kongko bareng. Makasih. Oke. Jadi Bu Yuli ini adalah purnawirawan dari Dinas Pertanian Bukan ya. purnawirawan, pensiunan. Pensiunan. Lebih apa ya? Lebih greget Bu kayak Purnawirawati, guys. Oke, dulunya gimana sih Bu setelah pensiun apa kegiatan yang Ibu jalani gitu? Nah, kebetulan karena saya juga tadinya waktu di dinas banyak kegiatan dan bergerak di bidang kesehatan hewan tuh bukan hanya hewannya tapi juga bagaimana mengolah produk-produk dari hewan itu Hasil. sendiri. Nah itu kebetulan saya punya kesempatan untuk melakukan itu gitu. Jadi kayak saya buatlah segala hal yang bisa digunakan untuk sendiri terutama. Kemudian ternyata juga bisa untuk saudara-saudara, bisa untuk teman-teman juga. Oke, berarti jauh sebelum pensiun sudah mulai aktif untuk mengolah hasil-hasil dari pertanian ya Bu ya? Jadi 2 tahun sebelum itu saya juga sudah mulai itu. Hmm. Sudah mulai belajar itu. Berarti nggak baru-baru ini aja dong, ya kan? Udah. Kenapa tertariknya mengolah hasil peternakannya Bu? Kenapa nggak misalnya jual beli sapi atau jual beli kambing? Yang lebih nampol dan gede Kan gitu, bisa. Bu. Karena saya juga udah pensiun kan, saya juga pengennya kegiatan yang saya bisa tidak terlalu banyak menggunakan fisik. Kalau jual beli sapi kan juga fisik, harus ke lapangan, Iya. terus ngitung-ngitung harga, aduh, dan enggak juga. Tetapi kalau praktek saya masih, jadi ya, tetapi juga untuk nggak terlalu aktif sekali, jadi hanya untuk tetangga-tetangga, sekitar aja. Oh, luar biasa ya. Jadi Semangatnya masih ada kegiatan ada. ya, Iya, gitu. betul. Semangatnya masih membara ya, Rea. Benar banget. Ya, betul lah. Masih ada, cuma tidak membara ya. Enggak dong, Bu. Tetap harus membara Iya dong Bu. Buktinya kalau nggak membara nggak mungkin dong Ibu datang di Kobar Tani. Betul. Kan berkobar-kobar, Bu. Nah kalau boleh tahu nih produk yang dibuat oleh Bu Yuli ini apa aja sih Bu? Jadi yang rutin saya buat ya, itu telur asin dan yogurt. Oh. Yogurt. Iya. Oke. Telur asinnya ternak sendiri atau gimana? Enggak, dari petani ya. Dari petani, daripada itu hanya dipakai untuk misalnya ceplok aja, cuma untuk dadar aja. Gimana kita diolah supaya bisa lebih tahan lama. Oke. Jadi buatlah telur asin. Jadi meningkatkan nilai tambah dari produk itu sendiri. Dari telur asin Wow, sendiri. keren. Keren banget. Wah, itu untuk dari tadi kan Ibu bilang kalau dari kelompok tani ya, Bu. Iya. Nah, terus dari kelompok tani itu sekitar Kota Semarang atau dari daerah lain, Bu? Semarang aja lah kita Semarang. ya. Wah, di Ya. daerah mana tuh, Bu, di Kota Semarang? Di Ngalian juga banyak, di Gunung Pati juga banyak, Mijen banyak kok. Jadi sekitar. Jadi kalau sambil jalan-jalan ke kelompok tani, kalian beli produknya. Nanti pas habis pesan lagi gitu. Oh, relasinya banyak ya. Kan banyak kelompok tani di Gunung Pati, Mijen, Ngalian. Iya, betul. Nah, Bu Yuli ini berarti pinter nih bisa memanfaatkan Memberdayakan, peluang yang sudah Bu Yuli peroleh nih. Wah, aku udah di pertanian nih, ada kelompok ternak nih. Nah, Bu Yuli bisa bantu kelompok ternaknya juga bisa menambah nilai
tambah dari produknya. Keren. Nah, untuk peternak bebek sendiri emang tersebarnya di daerah Mijen, Ngalian. Iya, Mijen, Gunung Pati, Dari Ngalian. daerah Semarang atas ya Bu Semarang ya? atasnya banyak. Oke. Nah, kalau untuk produksinya setiap hari Bu? Kayak produksi pertama untuk saya sendiri. Jadi kan di tayangan tadi kan disebutkan saya pengusaha, bukan, saya nggak pengusaha. saya ibu rumah tangga yang sering melakukan kegiatan mengolah produk-produk asal hewan untuk lebih ditingkatkan nilainya. Gitu. Ya, seperti susu, telur itu kan saya buatkan supaya lebih bernilai gizi lebih tinggi, bisa bertahan lebih lama, gitu aja. Dan bermanfaat untuk hanya sendiri, bukan hanya sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar. Luar biasa. Ternyata di samping ibu ini untuk menambah nilai produknya sendiri, menambah juga mungkin penghasilan, tapi juga ibunya ini punya tujuan mulia ya kan. Keren banget ya Keren pokoknya. banget dong, gitu. Kayaknya kita insecure ya lama-lama di sini gitu. Nah ini Bu, untuk yang satunya ini ada olahan susu ya Bu? Ya, Nah ini yogurt ya? Yogurt. Ini juga ibu buat sendiri? Iya, saya buat sendiri yogurt. Dari susu, maksudnya susunya dari Kota Semarang? Jadi Kota Semarang juga. Jadi ini kan produk susu yogurt itu kan di Gunung Pati, karena saya tinggal di Gunung Pati, itu kan juga berlimpah. Jadi banyak juga, dan daripada dijual begitu saja, kadang-kadang belum tentu orang mau gitu, apalagi di rumah juga tetangga-tetangga apa itu saudara belum tentu mau. Jadi kalau dibuat yogurt itu kan lebih ada rasanya, apalagi dicampur dengan buah, jadi menambah nilai dari produk itu sendiri juga. Luar biasa. Berarti ini kelebihannya si yogurtnya ibu ini menggunakan buah asli ya Bu? Asli, saya buah asli. Bukan Jadi perasa ya Bu ya? yogurt itu kan ada yang yogurt murni ya, plain tanpa rasa apapun. Kemudian ada yang dicampur dengan flavor, jadi rasa. Kemudian ada yang dicampur dengan buah asli. Kalau saya menggunakan yang asli semua. Jadi memang nilainya ada nilai ada tambahan mineralnya, ada tambahan vitaminnya, kemudian rasa segarnya itu sendiri. Kemudian kan yogurt itu mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Jadi karbohidrat itu dirubah menjadi protein. Jadi kalau untuk yang diet kan lebih enak, bagus ya. Betul sekali ini, apalagi zaman-zaman sekarang kan lagi pada banyak rebahan ya, kalau di rumah aja cocok. Ya kan? Kalian mungkin nanti kalau sewaktu waktu ibu bisa bikin vlog nih Bu, cara membuatnya ya kan? Bikin video ya, tutorial video, cara pembuatan. Sebenarnya di sini pun juga bisa. Sebenarnya kan susu itu kan susu murni bisa. Jadi yogurt ini bisa dari susu murni, bisa dari susu yang dipasteurisasi, bisa susu skim, bisa susu yang dari bubuk. Nah, setelah dibuat susu, kemudian dipanaskan. Dipanaskan, tapi pertama peralatan semua harus steril karena kan yogurt itu adalah mengembangkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Itu dua bakteri itu yang akan memfermentasi susu menjadi yogurt ini. Jadi dia mengubah asam laktat menjadi laktosa menjadi asam laktat. Nah ini jadinya seperti ini. Jadi rasanya agak asam. Berarti caranya tadi direbus terus direbus. Kalau bisa sih ada temperatur ya, direbus sampai kalau misalnya itu dari susu murni direbus kira-kira sampai 70 derajat Celcius. Kemudian sekitar kalau dari susu murni sekitar setengah jam dipertahankan temperatur 70 derajat. Kemudian didinginkan sampai 45 derajat. Kemudian ditambahkan dengan starter. Jadi dari bakteri tadi itu. Dari starter, jadi ada bibit, jadi dari bibit bakteri itu tadi. Starternya khusus ya Bu ya? Khusus. Jadi karena itu kan bakteri yang bagus, yang akan membunuh bakteri-bakteri patogen. Kalau peralatan yang kita gunakan itu nggak bersih, nanti malah yang tumbuh bakteri patogennya. Kalah ya Bu ya. Dan setelah itu setelah dicampur dengan rata, kemudian difermentasi, ditutup, dipertahankan di tempat yang hangat. Itu kira-kira 5 jam aja udah jadi. Diperamnya jadi starter ya, namanya starternya. Nah itu baru kita mau campur dengan apa? Dengan buah, dengan flavor boleh. Dengan madu boleh. Berarti setelah terjadi proses fermentasi tadi baru ditambahkan kayak flavor atau buah atau gitu ya Bu ya? Dengan madu atau gitu aja.
Kayak yang suka gitu. Oh, yang plain gitu Nah, ya. yang plain. Jadi karena itu kan bisa menurunkan kolesterol, Oh, terus melancarkan pencernaan, Wah. kemudian mereduksi kanker yang adalah usus. Jadi banyak sebenarnya fungsinya. Nah, untuk pemeraman sendiri butuh ruangan yang seperti apa sih, Bu? Asal Ciri-cirinya? yang pertama ditutup rapat ya, setelah tadi ditutup rapat, kemudian Oke. bisa ditutup kain atau tempat temperatur yang biasa, yang penting hangat. Jangan di tempat yang Oke. dingin oh. dan jangan kena sinar matahari langsung. Oh, berarti harus gelap ya? Jangan gelap juga. Oh, jangan Di terlalu ruang gelap. seperti ini biasa aja, nggak apa-apa. Berarti di ruangan Oh. gitu Ya, di ya, ruangan oke. suhu kamar itu bisa sampai awalnya bisa 5 jam atau 7 jam atau 9 jam, terserah nanti tergantung kebutuhan, mau yang kental apa mau yang encer. Kalau 5 jam itu masih agak encer, kemudian Oke. makin lama semakin kental. Oke. Karena bakterinya semakin banyak. Oh, kemudian ada batas nggak? Batas maksudnya Maksimal. lama, ya maksimal dari pemeraman itu, Bu. 12 jam. 12 jam. Iya. Kalau lebih dari itu? Nanti bakterinya sudah berubah jadi lagi. Oh. Jadi itu maksimal. maksimal 12 jam, kemudian masukkan ke lemari es. Oh, Di gitu. freezer ya, Bu ya. Ya. Freezer bukan. Apa? Yang chiller. Chiller. Yang chiller. Jadi yang lemari es biasa. Oh, ini yang biasa Nah, aja bahkan. Kalau yang yang freezer nanti malah mati bibitnya. Oh, gitu. Karena membeku mungkin kali ya, Iya. Bu, ya. Oke. Karena kan kita butuh bakteri yang masih hidup. Yang nanti kalau kita makan, dia akan mengembang biak di dalam perut kita. Jadi nanti bakteri-bakteri yang patogen tidak berkembang jadi mengembang. Oh, oke. Nah, terus untuk daya tahannya, Bu, dari si yogurt ini berapa lama? Kalau masih dalam plain itu bisa sampai seminggu. Kalau plain Tapi kalau misalnya sudah dicampur buah 3 hari oh, di dalam chiller ya. Itu maksudnya di dalam lemari aja seminggu. Gimana kalau misalnya di Di luar, di ruangan biasa itu jauh lebih lama atau? Cepat. Kalau dalam ruang seperti ini ya cepat sekali busuk nanti. Bakteri lain yang tumbuh nanti. Oke, menarik banget ya. Iya. Tapi nih kita harus tunjukin juga nih ke Dulur Tani nih bentuk produknya dari Bu Yulin ini. Iya, Bu, ini stroberi ya? Iya, Nah, ini yogurt yang rasa stroberi. Terus yang tengah ini apa? yang ini yang rasa mangga. Ya, rasa Mungkin bisa mangga. ditunjukkan. Oke. Ya, terus ini yang plain. Oh, yang tengah itu yang plain. Yang plain. Ini yang plain ya. Jadi Wah. tanpa rasa apa-apa. Jadi ini ya, bisa dicampur apa? Madu sekalian. Monggo. Ini bagi yang Kalau ini telur asin yang belum. asin ya? Ya, ini penasaran Ya. juga nih Ini teman-teman. dari tadi kayaknya Dulur Tani itu salah fokus dikira itu coklat. Ini bata merah. Jadi ini telur asin yang akan siap matang atau Oke. siap untuk dimatangkan tanggal 12. Oke. Kalau itu yang telur asin yang sudah matang. gitu. Oke. Nah, ini coklat-coklatnya ini apa sih, Bu? Bata merah. Bata Jadi, merah. ya. Yang dicampur dengan Bata merah campurkan garam. Oh. perbandingan berapa itu, Bu? Kalau Ya, baik. kalau misalnya pengen yang asin, berarti ya 2:3. 2:3. Nah, kalau yang agak asin gitu bisa dimakan tanpa bantuan yang lain, maksud tanpa nasi, tanpa apa, itu 1:2. Oh, berarti tingkat keasinannya itu tergantung dari Selera. perlakuannya kita ya. Iya. Pemberian garamnya. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri berapa lama, Bu, untuk Kalau telur asin, jadi ada beberapa macam ya proses untuk pembuatan telur asin. Ada yang dengan media bata merah, abu, ada yang dengan air biasa yang ditambah garam juga bisa. direndam aja direndam gitu? dengan itu. Oke. Cuma telur asin biasanya kan kita cari yang masir ya. Iya, betul. Kalau dengan cara tradisional dengan abu, dengan bata merah, itu kita akan mendapatkan masir itu setelah 14 hari. Oh. Tapi kalau dengan yang air biasa, dia tetap kita akan dapatkan rasa asin, cuma tidak masir. Oh. Berarti lembek gitu mungkin kali. Enggak, tetap rasa asin tapi tidak Keras ya? tidak masir, jadi kayak telur dikasih garam. Oh. Jadi- Telur garam jadinya. Khusus ini ya kan. tapi kalau yang masir itu kan yang telur asin yang ada rasa pasirnya ya. Kayak keset-keset gimana gitu ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang susu dari sapi. Betul. Terus juga telur dari bebek. Nah, sekarang kita juga mau bahas nih tentang produk yang ada di tengah nih yang dari tadi baunya luar Baunya tuh luar biasa biasa, mengganggu dan menggoda. Kali ya kan. Gimana nih, Re? Langsung kita panggil aja apa ya? Iya Soalnya dong, kita mau
panggil pengusaha sate Taichan yang dari ayam nih gantian nih. Betul. Kita Langsung aja sambut yuk. Mbak Wanda Oktavia Putri selaku pengusaha sate Taichan Idaman. Yeay, silakan masuk. Bisa apa dulu dulur taninya Mbak? Halo. Selamat pagi semua. Oke, ini baru pertama ya Mbak ya? Iya. Baru pertama di Kobar Tani. Semoga tidak kapok ya. Ya, semoga tidak kakak ya Mbak, maaf Mbak. Siap. Oke, kita langsung ngobrol aja sambil iya, kongko kali ya, Monggo, biar Mbak, lebih saya- asyik ya. Oke, jadi Mbak Wanda ini adalah pemilik usaha sate Taichan Idaman, benar Mbak? Iya, betul. Bener Mbak. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih Mbak Wanda. Wanda ini mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa di mana? Di Fakultas Ilmu Politik Undip. Oh, masih mahasiswa guys. Masih mahasiswa Semester guys. berapa Mbak? Semester 6 jurusan Semester 6 ini? Iya, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, keren banget nih. Banget. Masih mahasiswa tapi udah jadi pengusaha. Keren banget. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih Mbak awal mula dari sate Taichan Idaman. Oh iya. Jadi kebetulan karena tahun lalu itu kan awal-awal pandemi ya. Iya. Kayak kerjaannya tuh cuman kuliah online selain madep ke laptop. Pengen deh cari kegiatan lain. Dan kebetulan emang suka makan Taichan tuh dari 2017. Jadi Waduh. maka dari zaman-zaman masih sekolah gitu. Terus nanya, gimana kalau kita bikin Taichan gitu. Resepnya dari mama. Terus kok ternyata enak. Akhirnya gimana kalau kita buka pre-order. Awalnya pre-order dulu, ternyata banyak juga teman yang minat beli ya. Tiap hari ada gitu. Udah juga iseng coba buka di Gojek juga ada yang beli. Terus kayak iya. Terus akhirnya ngeliat peluang usahanya ada dan Taichan di Semarang itu kan belum begitu banyak ya Mbak. Maksudnya nggak kayak misalnya nih ayam geprek itu kan udah banyak banget di mana-mana. Nah, kita bikin nih Taichan Idaman. Tapi dulu namanya bukan Taichan Idaman. Dulu namanya apa? Dulu namanya Taichan Super ternyata, dan ini juga kurang Kurang terkenal di masyarakat mungkin. udah ada namanya yang punya. ada. Terus karena Berarti. akhirnya kita cari nama lain yang apa ya yang sekiranya menarik perhatian. Gitu. Akhirnya dapat nama Idaman itu karena mungkin nanti bakalan bisa jadi beneran idaman semua orang. Luar biasa. Nih yang idaman-idaman. Pastinya dong. Dulur Tani jangan sabar dulu ya. Nanti kita cantumkan CP-nya kok, santai aja. Kayaknya dulu tani anteng-anteng aja deh. Nggak ada yang ini. Oke, ini keren banget loh. Ini berangkat dari suka makan Taichan sampai akhirnya gue bikin Taichan langsung gitu. Betul. Kayaknya aku harus kayak gini deh. Aku Iya. suka makan Taichan, jadi aku besok bikin Taichan Atau mungkin sendiri. kalau kamu Re suka konten di TikTok, kamu jadi apa? TikTokers. TikTokers dong. Oke, dari awalnya itu berjuangnya, maksudnya istilahnya yang namanya usaha kan pasti ada jatuh bangunnya. Nah, kendala awal-awal banget itu apa sih? Waktu yang udah buka outlet itu ya Mbak. Pertama kita kasih promo dulu tuh. Karena buat narik ya narik Brandingnya. branding dulu, kita beli satu gratis satu. Itu habis tuh baru pertama kali jualan udah 8 kilo habis. Oke. Itu udah sampai kewalahan, cuman senang. Terus akhirnya hari kedua, hari ketiga itu masih aman, istilahnya 2 minggu itu masih aman. Setelah itu kayak orang-orangnya kemana gitu, agak sepi. Dan itu kita waktu buka outlet udah langsung buka di Grab juga, di GrabFood. Oke. Kok belum ada, kayak gimana caranya. Terus akhirnya kan kita juga ada sosial medianya Mbak. Iya. Kebetulan karena belajar, akhirnya yaudah kita kenalin aja, pasang IG ads di IG Instagram. story, oke. Ya. Terus habis itu bikin konten yang menarik, gimana harus update tiap hari, biar sekiranya orang tuh tahu kalau kita buka. Karena target kita kan anak muda sebenarnya. Karena yang mungkin bisa dibilang kalau orang tua senengnya sate ayam. Iya. Lebih familiar sate ayam Iya gitu betul, ya. kayak bumbu kacangnya mana kayak gitu. Tapi kalau kita lebihnya ke anak muda. Jadi anak muda itu kan mainnya sosial media. Betul. Tentu kita harus membangunnya lewat situ. Udah lumayan interaksinya agak banyak, terus kita juga ini nih menarik dari teman-teman dekat dulu.
buat mencoba, terus jangan lupa Ngasih di-update. promosi Iya, ya. betul. Oke. Terus akhirnya juga dapat bantuan dari teman-teman yang bisa dibilang kalau sekarang namanya influencer selebgram Oke. gitu ya Mbak. Iya, Yang ada. ngehits lah Iya. istilahnya ya. Akhirnya lumayan tuh udah setiap hari alhamdulillah ada pembeli gitu. Oke, sampai sekarang banyak ya yang sudah tahu sate idaman, sate Taichan Iya, idaman. bisa dibilang banyak sih, tentu mungkin belum ya. Nah, Mungkin oke. kayak lebihnya tahu ini sate ini ternyata enak Enak, gitu. oke. Jadi dia datang ke situ lagi berulang kali kayak gitu. Bu Yuli pernah makan sate Taichan, Bu? Kalau bisa benar sate ayam. Benar berarti. Benar kata Mbak Iya. tadi ya Mungkin kan. nanti Bu Yuli harus nyobain nih Harus biar cobain tahu dulu. rasanya. Cobain dulu Bu. Oh, dijamin pasti enak. Kan idaman ini. Hanya kalau ya betul orang tua pikirannya itu tadi sate itu ya bumbu kacang. Iya. Iya. Karena ada di zamannya itu ya sate itu ya bumbu kacang gitu. Iya. Tapi sekarang udah sate pakainya bumbu apa ini berarti bumbu Perlu dicoba ya. bawang ya? Iya, bumbu bawang. Bumbu bawang, terus nanti mungkin besok ada sate bumbu coklat kan kita nggak tahu Oh, iya, ya. kita nggak tahu, Barangkali betul, ya. betul. Ada diversifikasinya. Oke. Nah, outletnya sendiri sekarang udah berapa Mbak berarti? Masih satu dulu, mungkin nanti masih bisa satu. penambah dengan dibantu doa. Amin. Dibantu doa dan tabungan teman-teman. Iya, boleh mungkin kalau mau donasi ya Oke. Mbak. Di mana outletnya? Di Trifood Hall Supriyadi, itu Oke. di Jalan Supriyadi nomor 22. Itu buka setiap Setiap hari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Iya. Minggu. Seninnya libur. berarti? Iya, Seninnya libur. Oh. Itu udah ada apa yang jaga stand di situ, jaga outlet di situ. Iya, ada karyawan. Wah, luar biasa. Ada berapa karyawannya? Masih satu, Mbak. Oh, masih satu. Iya. Oh, daftar. Lumayan kayaknya buat nama ya kan. Dapat Aku sih mau. Taichan tiap hari. Aku sih mau jadi yang tukang incip tapi. Oke. Nah, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya kalau ini kan kebetulan Ramadan, kita Iya. buka dari setengah 4 sampai jam 10. Cuma Sore kalau berarti. kalau nggak Ramadan itu kita buka dari jam 2 sampai jam 10. Oh, selama Ramadan dari jam 4 sampai jam 10. Ini ya berarti ya mungkin kita lihat yang pada lagi cari takjil gitu sama yang habis buka puasa gitu. Iya. Ya, Ramadan ini. Dan Tudulur Tani kalau mau cari buat takjil bisa ke Taichan Idaman juga ya kan. Kalau penampangnya liatin dulu ini kayak ini ya. Nanti rasanya cobain sendiri. Iya, enak banget kayaknya sih. Baunya soalnya sudah Iya, di menggoda sini baunya udah banget. menggoda banget. Oke. Nah, dari awal usaha itu berjalan sendiri atau ada tim? Kebetulan sama partner saya. Oh, ada. berdua. Iya. Berarti bagi tugasnya gimana tuh? Kalau teman saya dia tuh lebih ke dapur. Oh, ke Lebih dapur. bagian Iya, ke dapur. dapurnya. Iya. Oke, padahal masnya cowok loh. Iya. Partnernya cowok guys, tapi Bukan bagian cowok dapur. guys, tapi di dapur. Apa? Karena koki tuh banyak yang cowok. Betul. Berarti dapur tuh koki kan? Iya. Maksudnya yang masak gitu. Iya, yang masak. Oh, yang oke. ngebumbuin, yang bikin sambel, Oh, malah spesialisnya. malah justru masnya. Iya. Aku kira tuh mbaknya yang Kira bikin. banyak loh yang potong-potong terus nanti ngulek gitu ya Oh, kan. bantu motong iya. Oh, ya, bantu motong. Kalau nguleknya tetap masnya ya. Iya. Pakai di blender Mbak. kalau Oh, kita. di Iya, di blender. blender. Coba Gimana mungkin besok sih? bisa diulek Mbak. Mungkin tuh dengan kucuran asal pakai diulek itu rasanya beda. Iya bener juga sih. Biasanya lebih enak kalau dikeprek kita pakai tangan kan. Besok berarti coba Mbak, ini spesial bumbu ulek. Coba kita mungkin tanya Bu Yuli nih. Emang iya Bu kalau ngulek sama ini Di beda blender Bu? beda rasanya. Enggak juga sih. Enggak tuh Juga. kamu. Loh kan baru coba Bu. Mungkin karena tambahan keringat mungkin ya jadi. Oh lah gitu itu. ya, oke. Yang bikin asin dan gurih itu. Berarti tanpa garam. Oke, jadi kalau Mbak Wanda ini bagian apanya? Saya biasanya pembukuan, Oke. sama bikin komen di sosial media juga. Oh marketingnya, Iya, betul. marketing dan pembukuannya, oke. Nah, untuk penjualan sendiri nih Mbak, dalam sehari bisa nyampe berapa tuh? Mungkin kalau kita itu 12 sampai 18 porsi. 12 sampai 18 porsi, Iya. wah keren. Satu porsinya berapa sih? 20.000. 20.000 satu kotak ini ya? Iya, betul. Isi berapa? 10 tusuk. 10 tusuk.
Nah, ini pakainya daging ayam. Iya, daging ayam dada yang file. Dada yang Udah file. file, iya. Jadi nggak tanpa harus kulit. harus dada. tanpa kulit. Karena kalau dada itu dia kan dagingnya lebih bertekstur Oh. dan nggak begitu banyak lemaknya kayak bagian paha atas. Oh gitu. Kita udah pernah coba itu pakai paha atas kan, cuman dia lebih berlemak gitu. Jadi kayak kalau dibakar itu lebih susah, Oke. lebih susah meresapnya. Iya. Jadi kayak Oke. masih keras gitu kalau di bagian paha atas. Oh, bisa Oke. beda gitu Iya. ya ternyata ya. Jadi kayak menciut gitu nggak sih kalau lemak gitu? Kalau menciutnya sih enggak, cuman kayak lebih apa ya, lembek gitu loh. Oh iya benar. Oke, jadi pakainya dada, Iya. yang bagian dada ya. Iya betul. Oke. Beda filet. Oke. Nah, kita tuh penasaran banget nih, taichan tuh apa sih bedanya sama sate yang biasanya? Maksudnya dari segi pengolahan mungkin. Atau Iya, bumbunya. dari bumbunya sih mbak. Bumbunya Iya. beda. Bumbunya kan lebih simpel ya daripada sate ayam yang yang pakai bumbu kacang, ya. iya. Oh. Bumbunya kayak bumbu kayaknya apa namanya? Bawang itu ya, Iya, pakai bawang, cabe. Betul. Bawang di blender dulu, kemudian nanti ditaruh di loyang atau di baskom gitu. Oke. Ayam yang udah dipotong kubus, dimasukin bareng sama garam. Kemudian nanti dimarinasi dulu. Kalau kita marinasi kurang lebih dimarinasi. Dimarinasi. Apa tuh? Kayak didiemin. Kamu kalau mau ini goreng tempe kan, kamu Iya. celupin ke bumbu dulu kan, Iya. itu namanya marinasi. Oh, direndam bumbu gitu. Kamu jangan tahu-tauin dong. Apa gunanya ada aplikasi online yang bisa pesen? Meskipun nggak bisa masak, aku bisa mesen. Anak muda banget. Iya dong, milenial banget. Membela diri. Oke. Terus? Habis itu nanti kita tunggu 2 jam sampai 3 jam. Oke. Nanti baru ditusukin dulu. Setelah ditusuk, nanti baru kita kasih bubuk kaldu jamur. Kaldu jamur makanya. Oke. Oh, ini ya, totitle ya. Iya, betul. Gak boleh sebut Iya, merek. totitle kan ya. Terus nanti baru dibakar setengah mata. Karena nanti kan biar kalau ada pelanggan nggak begitu lama kan nunggunya. Takutnya kan bakar tuh kan juga ada waktunya mbak, balik kurang lebih 10 tusuk itu 10 sampai 15 menit gitu. Oh, lama Berarti Iya. dia itu dibakar ya? Kalau kita pakai alat Sate ya. taichan ya? Biasanya kan kalau dibakar itu kan pakai areng. Kebetulan kalau di Taichan idaman pakainya grill. Oh. Jadi nggak asap, nggak kena arang langsung gitu. Oh, nggak pada nempel gitu ya? Iya, anaknya. betul. Karena selama ini aku kira tuh digoreng. Iya, itu ada yang Taichan goreng sendiri. Oh, ada juga. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita mau ini nih mau tanya apa bedanya sate taichan idaman dengan sate taichan yang lainnya? Betul. Apa dong? Pede dikit dong. Iya dong, Sebagai pede brand dikit dong. Dari rasa sih udah beda. Sama kalau kita ada ini ya mbak, ada bubuk parsley-nya. Oh, ada bubuk iya. parsley-nya. Oh, pantas tadi kok Oke. kayak ada hijau-hijau Iya, gitu betul. ya. Itu enak banget loh. Iya, biasanya kita nemuin di makanan-makanan di Italia gitu Iya. ya. Bener. Rasanya gitu-gitu. Oh, ditunjukin, minta ditunjukin. Oke, tunjukin. Sebenarnya host tuh juga pengen tester guys, cuman puasa Nih, gimana Ini coba? loh guys, kayak gini nih bentuknya nih. Wah Oke, ini ini saya maju aja. Oke. sebenarnya kalau cuman satenya sih kurang asyik sih. Kalau udah ada bumbunya itu udah kayaknya aku udah buka puasa sih. Dan kebetulan kan Oke. tadi kayak Wanda bilang kalau di Taichan idaman itu bakarnya pakai grill. Jadi bukan pakai arang, dan itu mempengaruhi juga mbak. Jadi Apa emang beda. pengaruhnya? Kayak dagingnya lebih meresap kebakarnya sampai dalam gitu. Kadang kan kalau oke. kita lihat Taichan itu kan kebakarnya cuma di luar. Kadang iya, kayak iya. bikin kayak kita belum mateng gitu. Nanti waktu kita gigit itu dalamnya kayak masih kayak daging. Benyek gitu ya. Iya, Belum betul. mateng gitu ya, Pak. Sama baunya jadi lebih amis kan. Iya. Kalau belum matang banget gitu. Iya. Kalau ini dia sampai matangnya sampai meresap sampai ke dalam. Oke, wah Bikin keren nggak banget. sabar buat buka puasa ya. Udah gimana masih mahasiswa, cantik, udah bisa usaha. Betul. Kurang apa coba? Kayaknya ini mbaknya jadinya undip cantik deh. Iya Undip cantik Undip deh. cantik ya kayaknya. Ya. Salah satu ya kayaknya.
Nanti Bu gitu, Yuli gitu. mungkin bisa langsung coba ini sate taichan idaman. Buat buka puasa. Iya. Atau nanti bisa dibarter apa namanya sate taichan sama sama telurnya. Nah, Oke, kita juga mau Oke. ngingetin buat dulur tani yang pengen bertanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan ke narasumber. Oh ternyata ada, atau kita tanya langsung nanti dulu aja ya. kan mungkin nih kita kan di sini juga mau sosialisasi bagaimana cara pilih produk pangan hasil peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal. Nah salah satunya nih telur asin ini ya Bu ya. Iya. Lihat nih Re, bedanya tuh kali ini kan sate taichan idamannya ini pakainya grill, nggak pakai arang kan. Jadi dia punya lebih meresap dan juga dia tidak tercampur dengan arangnya nih. Karena kebanyakan kalau tidak salah, kalau yang saya dengar itu kalau ada arang yang menempel di satenya itu bisa bikin pemicu kanker ya. Gitu. kanker. Nah, sekarang ini kita mau bahas mengenai telur asinnya Dokter Yuli. Nah, di sini saya punya telur asin. Biasanya kita kalau beli telur asin itu di tangan akan putih. Nah, kalau ini kenapa tidak ya Bu? Kalau mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Bu? Ya, jadi telur asin sendiri yang telur asin itu kan sudah direbus lebih dari 1 jam. Sebetulnya dengan diasinkan aja tuh juga sudah memperpanjang penyimpanan. Jadi telur asinnya sudah matang, itu sebetulnya di dalam ruangan biasa itu bisa tahan 1 minggu. Tapi kalau di ruang ber-AC itu bisa sampai 1 bulan. Jadi kemudian kalau kita temukan putih-putih itu berarti ada pengawet. Jadi untuk mempertahankan lebih panjang lagi biasanya mungkin kalau di banyak di pedagang-pedagang ada yang dengan pegang ada kapurnya tadi itu tawas. Jadi saat direbus kemudian dikasih tawas. Jadi itu memperpanjang lagi. Sebetulnya tanpa itu pun telur asin aja sudah panjang penyimpanannya. Jadi kan ditambahkan lagi malah jadi sebetulnya itu kan berbahaya untuk tubuh. Jadi sama seperti yang sate yang dibakar ada hitam-hitamnya itu kan karsinogenik. Iya betul. Sama tawas juga karsinogenik. Jadi bisa menyebabkan kanker. Iya. Gitu. Jadi itu produknya. Kalau yang saya jelas saya nggak pakai. Karena itu udah terpanjang sendiri kan. Kemudian yogurtnya juga saya juga nggak pakai pengawet karena tadi dari buahnya sendiri sudah buah yang asli. Jadi dengan yogurtnya juga asli. Jadi tidak ada pengawet-pengawetan di sini. Jadi yang pasti aman buat tubuh ya. Ya karena waktu tadi untuk meningkatkan nilai kan kenapa harus pakai sudah susunya untuk menghambat bakteri patogen masa ditambah lagi pengawet. Jadi kan sayang. Keren. Jadi tadi cara cek telur asinnya yang nggak pakai pengawet itu kalau misalnya dipegang nggak ada putih-putihnya tadi ya. Nah kalau misalnya yogurt sendiri ada nggak sih Bu ciri khas kalau misalnya dia pakai pengawet atau enggak? Biasanya kalau dari industri ya, industri itu kan pasti ada pengawetnya. Dan itu yang pengawet biasanya kalau yang industri besar dan itu sudah ada standar SNI-nya, ada PT-nya itu pakai pengawet yang sudah dibolehkan. Diperbolehkan untuk makanan ya? Ya, kan ada berapa persen gitu. Kita ada. Biasanya untuk industri besar, tapi kalau misalnya industri rumah tangga biasanya nggak pakai itu, atau kalau pakai yang kita tidak tahu kadarnya berapa persen. Wah informasi sekali. Iya, ini sangat mendidik sekali ya. Betul. Pendidikan. Gimana kalau misalnya kita langsung masuk segmen jajanan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Mbak Anis KTA. Beli starternya untuk buat yogurt di mana Bu? Di supermarket banyak, supermarket yang sudah plain ya, jadi yogurt dari berbagai macam merek itu yang plain itu bisa jadi starter. Jadi di toko-toko terdekat ada Mbak, bisa dicari. Enggak terdekat, jadi khusus untuk di supermarket besar biasanya. Supermarket besar biasanya kalau ada susu yogurt segala macam, itu kan biasanya ada yang plain. Pakai yang itu. Jadi berbagai macam merek ya. Iya. Kalau saya langsung beli dari pengusaha yang sendiri langsung di masa susunya, misalnya dari Boyolali, dari Bogor. Jadi yang memang memproduksi itu tanpa merek ya. Terus kalau untuk pemasarannya sendiri sejauh ini selama ini kalau
Kalau untuk yogurt kan tidak begitu banyak yang tahu sebetulnya. Jadi kami sebetulnya tujuan saya adalah untuk saya dan keluarga. Karena suami kebetulan juga tensinya tinggi, jadi tujuannya adalah untuk menurunkan itu. Ternyata memang bagus. Kemudian pencernaannya juga bagus. Untuk anak-anak juga ternyata bagus semua pencernaannya. Kemudian ternyata juga saya promosikan ke saudara-saudara, juga ternyata juga mau, kemudian teman-teman. Jadi baru segitulah, saya juga tidak keluar. Kalau keluar kan harus pakai merek harus pakai izin segala macam. Belum sampai ke sana. Berarti sementara masih untuk skala industri sendiri gitu ya? Untuk sendiri. Untuk sendiri dan lingkungan lah. Oke. Nah, untuk pembelian nih bisa kemana Bu kalau misalnya dulur tani ada yang mau beli? Langsung aja pesan ke saya gitu. Di mana? Mungkin bisa dicantumin nomor teleponnya? Ya, Ya, dicantumin di HP mungkin aja nomor ya. HP-nya. Di HP 081 390 803 196. Jadi saya hanya melayani yang teman-teman aja atau ada pesanan-pesanan seperti itu, karena kalau kita memproduk dijual di luarnya itu kan berarti harus ada segala macam peraturan kan. Oke. Jadi langsung aja pesan gitu ya Bu ya. Jadi Ini skalanya baru rumahan mungkin ya Bu ya. Iya, kalau misalnya untuk industri nanti segala macam juga nggak nyampe lah. Jadi kata saya masih tetap perumahan aja karena produk. Barangkali nanti bisa jadi industrinya Bu Yuli. Karena produk seperti ini kan kalau di produk asal hewan itu harus mempunyai NKV. Kalau kita mau memasarkan, karena NKV itu nomor kontrol veteriner tentang higien sanitasi. Nah, jadi kalau kita memprodukkan keluar menjual ke publik harus punya itu. Nah, untuk itu kan berarti harus punya tempat sendiri. Saya nggak sampai ke sana. Jadi hanya untuk teman-teman sekitar aja. Tapi kalau masalah steril, saya jamin saya steril. Cuma kalau untuk ke arah produk yang bisnis belum sampai. Belum sampai situ ya Bu ya. Oke, jadi buat dulur tani yang pengen pesen telur asin atau yogurt produknya Bu Yuli bisa langsung menghubungi di WhatsApp-nya Bu Yuli. Nanti bakalan dibalas langsung ya sama Bu Yuli ya. Itu berarti sistem PO ya Bu ya? Iya. Nunggu berapa hari dulu gitu ya? Kalau untuk sehari bisa, kalau untuk langsung ya? Ya, kalau untuk yogurt, kalau telur asin yang kalau saya punya persediaan kan saya biasanya buat rata-rata 50 sampai 100. Jadi kalau misalnya pas ada ya bisa, kalau enggak ya nunggu biasanya sampai bisa langsung ke rumah ya Bu ya. Oke. Nah, untuk sate taichan idaman sendiri kalau misalnya dulur tani pengen beli bisa kemana? Bisa lewat GrabFood atau mau langsung makan di tempat juga bisa. Wah, langsung ke outletnya nih. Pengen banget ya ke sana langsung. Iya. Kalau ke GrabFood atau GoFood ada nggak GoFood? Ada, cuman lagi GoFoodnya lagi error. Oh, lagi error. Jadi kita masih di GrabFood aja. Oke, kalau di GrabFood nama itunya namanya Sate Taichan Idaman Supriyadi. Sate Taichan Idaman Supriyadi. Bisa langsung diorder berarti ya? Iya. Bisa langsung detik itu juga pesan, detik itu juga dikirim. Iya, dan bisa juga kalau misalnya mau via GoSend juga bisa nanti melalui nomor WhatsApp yang ada di akun Instagramnya Sate Taichan Idaman. Itu Instagramnya tadi apa nih? Sate Taichan.idaman. Sate Taichan.idaman. Jadi buat dulur tani nih yang pengen makan sate taichan buat berbuka, jangan buat mokah ya. Buat berbuka bisa langsung cari di Grab atau di Instagram tadi ya, di WhatsApp. Nah, Mbak Wanda, kita pengen tahu dong, pengen minta motivasi nih untuk pemuda-pemuda, khususnya kan Mbak Wanda ini perwakilan dari pemuda kan? Iya dong, generasi milenial nih. Bener, gimana sih cara semangatnya untuk berbisnis gitu? Apalagi kan Mbak Wanda istilahnya bukan dari bidang peternakan, tapi kok terus punya usaha dari pengolahan hasil ternak gitu. Yang penting dari suka dulu aja sih, karena kalau kita suka itu menjalaninya tuh bakal seneng. Karena kalau kita udah nggak suka, mau jalanin tuh udah malas-malesan. Aja sih. Yang penting suka dulu dulur tani. Kalau misalnya suka, kita seneng ngejalaninnya. Berarti semua itu harus pakai hati itu. Jadi kalian itu udah punya modal, punya tempat, punya ini segala macam, tapi kalau nggak ada kemauan, nggak ada hati di situ buat ngejalanin, nggak akan bisa ya Mbak ya. Betul. Nah, apalagi sama partnernya nih, pasti seru ya kan. Oh iya, tapi penasaran juga nih yang outletnya itu
istilahnya kalau anak muda kan pasti aku pengen usaha tapi keterbatasan modal, ya nggak sih? Outletnya itu didapatnya dari modal sendiri atau ada kerjasama dengan pihak apa gitu mungkin? Dari orang tua, dibantu orang tua. Oh, oke. Dibantu. Oke, terus dari Bu Yuli mungkin motivasi untuk Roro, ayo dong jangan diem aja dong. Aku mikir sendiri nih. Maaf ini kesini aku dari tadi itu mati. Oke, Bu Yuli mungkin ada motivasi buat sesama PNS mungkin yang sudah pensiun untuk tetap berkarya, menyalurkan semangatnya. Apa ya sebenarnya? Yang penting kalau saya setiap waktu kalau kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain, itu lebih baik. Oke, tepuk tangan dong dulur Tani. Oke, nggak kerasa udah 1 jam kita nemenin dulur Tani semuanya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kepada Bu Yuli, Mbak Wanda. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada dulur Tani yang udah nonton acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada kru Kobar Tani yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini bisa sukses. Dan kita juga mau ngingetin buat dulur Tani jangan lupa untuk follow akun sosial media Dinas Pertanian Kota Semarang ada di Instagram @dispertan_smg, ada di YouTube Dinas Pertanian Kota Semarang dan juga Facebook Dinas Pertanian Kota Semarang. Benar banget, dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media satetaichan.idaman dan juga tadi kontak WhatsApp dari Bu Yuli. Oke, kami selaku host mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kobar Tani selanjutnya. Yeay.